Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. La hadratin musannif hadzal kitab wa syari ma al-Qur'an. Lama syayikhina wa usalina kama ajazana أن الله تعالى يغفر لنا ويرحم على درجة بدن ويعين علينا من بركة وبكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini kembali kita berjumpa walaupun di media sosial, di medsos, akan tetapi tidak mengurangi rasa untuk terus menyambung tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Insyaallah di pagi hari ini, di hari yang ke-8 kita melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kepada kita kenikmatan dan kelezatan di dalam menjalankan ketaatan dan menjalankan berbagai macam amalan-amalan ibadah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang bab yang menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khaufi minallah, dan juga seseorang hendaknya mempunyai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda,
qabla wafatihi bi thalathati ayyam, sebelum wafatnya beliau 3 hari sebelumnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dhanni billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinudz dhanni billah, kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis yang pertama sangat jelas sekali di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ke setiap umatnya, ke setiap orang-orang mukmin, orang-orang muslim, agar sebelum ia meninggal, sebelum ia menghadap Allah, ia bangun dalam hatinya sikap husnudzon kepada Allah, sikap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian juga disebutkan wa dzakarahu Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya menceritakan dalam satu kitabnya, yang mana keterangan ini ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa isnaduhu shahihun, sanadnya sahih, dan juga dicatat oleh Al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, yaitu fa inna qauman qad ardahum, bahwa ada satu kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum tersebut disebabkan karena prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaum yang Allah binasakan dikarenakan ada prasangka buruk kaum tersebut kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Wa dzalikum dhannukum alladzi, dan yang demikian itu adalah prasangkamu, alladzi dhanantum bi rabbikum, yang engkau menyangka kepada Tuhanmu, menyangka buruk, berprasangka buruk, ardakum, maka dia membinasakanmu, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu di antara golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, juga diperkuat lagi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala syabin wa huwa fil maut, beliau masuk ke dalam satu tempat, satu rumah yang di dalamnya ada seorang pemuda yang mendekati kematiannya atau dalam keadaan sakaratul maut. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tersebut, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Faqala, maka berkata pemuda tersebut, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi, aku berharap kepada Allah ya Rasulullah, wa akhafu dzunubi, dan aku takut akan dosa-dosaku. Baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, berkata, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minun, fi qalbi 'abdin mu'minin fi mithli hadzal illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak akan berkumpul dua sifat
di hati seorang mukmin seperti yang ada pada pemuda ini, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang ia takutkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya membangun husnudzan, harapan yang baik kepada Allah. Begitu pentingnya membangun rasa takut kepada Allah, sehingga kata Nabi bahwa apabila di dalam hati seseorang, apabila di dalam hati seorang mukmin terkumpul di dalamnya dua sifat ini. Yang pertama adalah sifat berharap akan rahmat Allah, berharap akan karunia dan ampunan Allah kepadanya, dan di dalam hatinya juga ada sifat khauf, rasa takut kepada Allah akan dosa-dosanya, maka dia akan mendapatkan dua perkara. Yang pertama, Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Kalau ia berharap akan ampunan Allah, maka Allah akan memberikan ampunan. Kalau ia berharap akan rahmat Allah, Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Ketika ia mempunyai rasa takut akan dosa-dosanya, maka dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antara daripada pentingnya kita menumbuhkan husnudzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kemudian disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana ini berada dalam kitab Nawadirul Usul, bahwa Anil Hasan annahu qala ballaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala rabbukum azza wa jalla la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini faman khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa man aminni fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Ini adalah hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala rabbukum azza wa jalla, telah berfirman Tuhan kalian, la ajma'u ala abdi, tidak akan berkumpul di dalam hambaku dua macam ketakutan, wala ajma'u lahu amnain, dan tidak akan berkumpul kepada di dalam hambaku dua macam keamanan. Artinya bagaimana? Faman khafani fid dunya, siapa saja di antara hambaku yang takut kepadaku di dunia, amantuhu fil akhirah, maka aku akan memberikan keamanan kepadanya di akhirat. Wa man aminni fid dunya akhaftu fil akhirah, siapa saja di antara hambaku yang merasa aman, tidak ada rasa takut di dunianya, merasa aman di dunianya, akhaftuhu fil akhirah, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentang kaitannya dengan rasa takut kepada Allah, ini ada satu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-201, bahwa Al-Imam Syekh Ibnu Katsir beliau mencatat satu riwayat bahwa di zaman Sayyidina Umar itu ada seorang pemuda yang sedang tekun dalam beribadah kepada Allah. Maka pada satu kali ada seorang wanita yang diam-diam mengaguminya. Ada seorang wanita yang jatuh cinta kepada pemuda tersebut, sehingga wanita tersebut mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, yaitu melakukan perbuatan zina.
maka pemuda tersebut ada sedikit terayu di dalam hatinya, sehingga mereka berdua masuk ke dalam sebuah tempat rumah yang kosong. Ketika mereka berdua ingin melakukan perbuatan yang haram, ketika mereka berdua ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda tersebut ingat akan firman Allah dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Jadi pada saat laki-laki ini, pemuda yang soleh ini termakan rayuan wanita tersebut, ingin melakukan perbuatan yang Allah haramkan, perbuatan zina, ia ingat akan firman Allah ini. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, di mana-mana ia dibayang-bayangi oleh syaitan untuk melakukan perbuatan dosa, di mana-mana ia diwaswaskan hatinya oleh syaitan untuk melakukan perbuatan maksiat, tadzakkaru, ia langsung ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, maka ketika itu ia langsung melihat kesalahan-kesalahannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka pada saat ia ingat akan ayat Allah tersebut, kemudian fakharra mughsyian, ia langsung jatuh terjungkal dalam keadaan pingsan. Pemuda tersebut langsung pingsan karena ada khasyah, ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika pingsan, dibawalah pemuda tersebut ke rumah. Kemudian ia siuman, ia sadar. Ketika sadar, wanita yang tadi mengajak berzinahnya menjenguknya. Ketika laki-laki tersebut melihat ada wanita itu lagi di hadapannya, langsung pingsan lagi, kemudian sampai ia meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa dan bisa dijadikan ibrah, dijadikan contoh bagaimana seorang pemuda yang ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga ketika ia ingin melakukan perbuatan dosa, maka ia tidak jadi untuk melakukannya, bahkan sampai dirinya jatuh pingsan dan sampai meninggal dunia. Maka kabar pemuda ini langsung didengar oleh khalifah, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Didengar oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab melayat ke rumahnya, dan ternyata pemuda tersebut sudah dimakamkan oleh keluarganya. Ketika itu Sayyidina Umar langsung menyolatkan pemuda tersebut di atas kuburnya. Setelah ia solatkan, Sayyidina Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman yang bunyinya adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, akan makom Tuhannya, maka baginya adalah 2 surga. Ketika Sayyidina Umar mengatakan demikian, maka terdengar ada suara di dalam kubur dari pemuda tersebut bahwa aku telah diberikan oleh Tuhanku 2 surga. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bagian di antara daripada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mempunyai rasa takut. Karena kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka harus didahului, dimulai dengan rasa takut kepada Allah. Karena al-khawf itu adalah tariqatul wusul ilallah. Sifat takut itu adalah jalan di antara jalan-jalannya untuk sampai
kepada pengenalan yang hakiki kepada Allah. Bagaimana mungkin orang ingin ma'rifat kepada Allah? Bagaimana mungkin ia bisa dekat dengan Allah kalau tidak diawali dengan adanya khasyah dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari kembali kita renungkan tentang pembahasan kita di pagi hari ini, akan pentingnya membangun sikap husnudzon, membangun sikap berprasangka baik kepada Allah, dan juga menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang pernah saya bahas pada pertemuan kita yang lalu, bahwa rasa takut itu adalah muncul disebabkan bisababi tawakku makruhin fil mustaqbal, disebabkan oleh ada kekhawatiran dalam diri akan tertimpa kemalangan, akan tertimpa yang namanya penderitaan di masa yang akan datang. Artinya orang yang ingin tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus banyak bertafakur dan merenung akan ancaman-ancaman Allah. Ketika ia berani untuk berbeda, berani untuk menyalahi perintah Allah, berani untuk melanggar larangan Allah, harus ada dalam hatinya ditanamkan rasa takut akan siksanya Allah, rasa takut akan kemurkaan Allah di masa yang akan datang. Maka dimulai dari sini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tumbuhkan rasa takut. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mempunyai rasa takut kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, baik, kita teruskan kajian kita. Kemudian wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa qala al-Fudail al-khawfu afdalu min ar-raja ma kana al-'abdu sahihan fa idza nazala bil maut far-raja afdalu min al-khawf. Di sini Al-Imam Fudail beliau berkata bahwa al-khawf afdalu min ar-raja, bahwa rasa takut itu lebih utama daripada roja. Rasa takut lebih utama daripada berharap. Berharap akan ampunan Allah, berharap akan rahmat Allah. Nah, takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan ancamannya, itu lebih utama dibandingkan dengan berharap akan karunia-Nya. Maka al-'abdus sahihan, itu pun kalau seandainya dia masih dalam keadaan sehat. Artinya rasa takut kepada Allah lebih utama kalau dia masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan segar bugar, ya, belum sakit, ya, belum keadaan sekarat. Tapi faidah nazala bihil maut, di mana-mana turun kepadanya kematian, dalam arti menjelang kematiannya, maka farraja afdalu minal khauf, maka berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, berharap akan ridha Allah, itu lebih diutamakan dibandingkan daripada rasa takut akan ancamannya. Ini adalah pengertian di mana seseorang yang dalam keadaan sekarat, seseorang dalam keadaan sakit dan ingin meninggal dunia, ya, dalam keadaan sudah dekat waktu ajalnya, maka yang harus diperbanyak itu adalah rojanya, pengharapan rahmatnya kepada Allah, berharapnya akan ampunan Allah. Jangan sampai ketika dia menjelang kematiannya, yang ia ingat-ingat adalah apa? Siksanya. Yang ia ingat-ingat adalah ancaman nerakanya.
Justru ketika mau meninggal dunia, hendaklah seorang muslim yang ia tumbuhkan, yang ia lebih banyak di dalam hatinya adalah pengharapan akan ampunan Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa dirinya akan mendapatkan curahan rahmat serta ampunan dari segala dosa dari Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada dalam satu riwayat pula disebutkan bahwa kana syabun bihi rahaqa falamma nazla bihil maut in bakat alaihi ummuhu, bahwa ada seorang pemuda ini bandel ya, pemuda ini pokoknya bandel lah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat ibunya itu ya marah ya, dalam pengertian banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Nazala bihil maut, maka pada saat pemuda tersebut dalam keadaan sakaratul maut, menjelang ajalnya, maka ibunya di situ ya bersedih. Namanya seorang ibu walaupun disakiti bagaimanapun oleh anaknya, tetap ketika anaknya berada dalam kesakitan, anaknya berada dalam kemalangan, ibunya menangis. Wahia taqulu, dan ibunya berkata kepada anaknya, ya bunayya qad kuntu uhadziruka, wahai anakku, aku sudah sering memberikan peringatan kepadamu, memberikan nasihat kepadamu tentang akan datangnya kejadian ini, akan datangnya kematian kepadamu. Maka anaknya tersebut berkata kepada ibunya, ya ummah, inna li rabban kathiral ma'ruf wa inni la arjul yaum alla ya'damani ba'du ma'rufihi. Maka anak tersebut berkata, wahai ibuku, sesungguhnya aku mempunyai Tuhan yang sangat banyak kebaikannya, Tuhan yang sangat banyak karunia-Nya. Wa inilah arjul yaum, dan aku berharap, sesungguhnya aku berharap kepadanya pada hari ini agar Tuhanku tidak menghalangi sebagian dari kebaikannya kepadaku, agar Tuhanku tidak kikir akan karunia-Nya, akan kasih sayangnya kepadaku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, coba kita perhatikan bagaimana seorang pemuda yang fasik, seorang pemuda yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam urusan agama, ketika dia menjelang wafatnya, sakaratul mautnya, tumbuh di dalam hatinya pengharapan, berprasangka baik akan luasnya ampunan Allah kepadanya, prasangka baik di dalam hatinya akan luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa kasih sayang Allah dan ampunannya itu lebih luas dibandingkan daripada ancaman dan juga murkanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika pemuda tersebut bermunajat demikian, maka faqala Thabit, berkata Imam Thabit farahimahullah, bi husni dhannihi billah fi halihi tilka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepadanya dengan mengampuni dosa-dosanya disebabkan bi husni dhannihi billah, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini juga bisa kita jadikan sebagai ibrah, jadi pelajaran buat kita. Sekali lagi, mari tumbuhkan dalam hati kita, ketika kita masih dalam keadaan sehat, takut kepada Allah itu lebih utama daripada roja. Kenapa? Karena rasa takut itu dapat mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhai. Rasa takut itu dapat mencegah kita, menghalangi kita dari segala macam amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Akan tetapi ketika kita menjelang kematian kita, maka tumbuhkan sifat roja, berharap akan karunia-Nya, berharap akan ampunan yang lebih besar
daripada rasa takut itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena itu adalah bagian daripada sikap husnudzon, sikap prasangka baik kepada Allah. Kemudian dalam satu riwayat, wa kana Yahya bin Zakaria idza laqiya Isa ibnu Maryam, bahwa dalam satu riwayat Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya putra Nabi Zakaria, ketika ia berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, itu abasa, itu dalam keadaan cemberut, ya. Jadi Nabi Yahya itu kalau ketemu Nabi Isa itu cemberut. Wa idza laqihi Isa tabassam. Akan tetapi di mana-mana, ya, Nabi Isa bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa tersenyum. Jadi Nabi Yahya ketemu Nabi Isa dalam keadaan cemberut, Nabi Isa ketemu Nabi Yahya dalam keadaan tersenyum. Faqala lahu Isa, berkata Nabi Isa, kata Nabi Isa alaihissalam, talqani 'abisan ka'annaka 'ais. Engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan cemberut, seperti engkau dalam keadaan putus asa. Faqala lahu Yahya, berkata kepada Nabi Isa, yaitu Nabi Yahya, talqani dahikan ka'annaka aminun. Aku berjumpa denganmu dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tersenyum. Engkau dalam keadaan ka'annaka amin, seperti engkau dalam keadaan keamanan, merasa aman di dunia ini. Nah, jadi artinya Nabi Yahya melihat Nabi Isa selalu tersenyum tuh dianggapnya kurang bagus, karena seperti orang yang merasa aman daripada ancaman Allah. Begitu. Nabi Isa melihat Nabi Yahya selalu cemberut, beliau beranggapan seperti orang yang putus asa dari rahmat Allah, begitu. Ya. Maka di situ fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ilaihima, maka Allah mewahyukan kepada mereka berdua, inna ahabbakuma ilayya ahsunukuma dhannabi. Ini dzakarahu At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari disebutkan riwayat ini. Jadi kata Allah kepada mereka berdua, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai adalah, yaitu orang yang paling berprasangka baik kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling Allah cintai di antara hamba-hamba Allah yang tadi disebutkan, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa, ya, pada saat mereka ibaratnya seperti diskusi gitu, seperti diskusi, seperti sedang, ya, mudzakarah lah, sedang diskusi antara teman. Kamu cemberut seperti orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kamu Isa selalu tersenyum seperti orang yang merasa aman dari ancaman Allah. Nah, ketika mereka sedang dalam keadaan diskusi, ngobrol, maka di situ Allah mewahyukan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian berdua adalah orang yang paling berhusnudzon, berprasangka baik kepadaku. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita kepada pokok kajian kita di pagi hari ini, bahwa inti daripada kajian kita di pagi hari ini adalah mari kita tumbuhkan dua sifat ini. Yang pertama adalah sikap roja. Roja itu adalah berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, dan ia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa dirinya adalah hamba-hamba yang akan Allah rahmati, hamba yang Allah akan memberikan ampunan, baik ketika di dunia maupun ketika meninggalkan dunia ini. Itu harus ditanamkan dan ditumbuhkan dalam hati kita sekarang, dari mulai sekarang. Kemudian tumbuhkan dalam hati kita khauf, rasa takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan murkanya, sehingga itu dapat membentengi diri kita
dari amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang tidak di Allah ridhai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, namun ketika kita masih dalam keadaan belum datangnya kematian, dalam keadaan masih sehat seperti ini, rasa takut itulah yang lebih kita kedepankan. Rasa takut itulah yang lebih kita tonjolkan. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan menjelang kematian, maka rasa atau sifat roja, husnudzon itulah yang lebih kita tonjolkan dan yang lebih kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian di pagi hari ini dapat memberikan ilmu kepada kita, wawasan di dalam keislaman kita, sehingga apa yang tadi disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi sahabat-sahabatku di media sosial, ya di FB dan sebagainya. Terima kasih banyak telah mengikuti kajian di pagi hari ini dan juga kajian-kajian yang telah lalu. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa dapat istiqomah terus untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada kita, untuk mengisi kekosongan waktu kita, mengisi hati kita dengan mau'izah, dengan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan sampai di akhir Ramadan dalam keadaan khusyuk, khidmah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.